Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Liana Indah dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan mengambil mata kuliah Hukum Perikatan dengan NIM 024. Di sini saya akan menjelaskan tentang terkait materi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 136 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa unsur. Yang pertama, adanya perbuatan melawan hukum. Yang kedua, adanya kesalahan. Yang ketiga, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Yang keempat, adanya kerugian. Yang pertama, unsur adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum. Dulu pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertentu saja, yaitu undang-undang. Jadi, seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis, yaitu undang-undang saja. Sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya sebatas pada undang-undang hukum tertulis saja, tapi juga hanya yang tidak tertulis sebagai berikut. Yang pertama, melanggar undang-undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang. Yang kedua, melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum, termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, hak kehormatan, nama baik, atau hak perorangan lainnya. Yang kedua, unsur adanya kesalahan. Kesalahan di sini dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan. Yang kedua, adanya kealpaan. Kesengajaan yaitu dimaksud adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensinya dari perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Yang kedua, kealpaan. Sedangkan kealpaan berarti adanya perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak berhati-hati sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun demikian, ada kalanya suatu keadaan tertentu dapat menghindari suatu unsur kesalahan atau meniadakan suatu unsur kesalahan. Misalnya, dalam hal keadaan memaksa yang disebut overmatch, atau si pelaku tidak sehat pikirannya atau gila. Yang ketiga yaitu unsur adanya hukum sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yang disebut hubungan kausalitas. Maksudnya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Yang keempat, adanya unsur kerugian. Akibat perbuatan si pelaku mengakibatkan kerugian. Kerugian di sini dibagi menjadi dua, yaitu kerugian material dan kerugian imaterial. Material misalnya kerugian karena tabrakan mobil yang mengakibatkan hilangnya biaya, hilangnya ongkos barang, dan lain-lain. Imaterial misalnya tertekan, kekecewaan, sakit hati, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.